Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1891 Tempat Tersembunyi. Thomaskin tahu bahwa dia tidak boleh pergi dengan membawa kasih sayang pribadinya. Kepergian kali ini, tidak tahu butuh seberapa tahun, tapi dia pasti tidak akan mengecewakan ayahnya. Sekte Kunlun mewakili puncak dari sekte seni bela diri kuno negara Huaxia, sehingga Thomaskin juga membawa rasa hormat. Aku mungkin harus melakukan perjalanan jauh, pergi sendiri. Thomaskin menelepon Cherry. Apakah aku tidak boleh pergi? Cherry bertanya, merasa sedikit gugup di dalam hatinya, karena kata-kata Thomaskin terdengar sangat serius. Tidak, tunggu aku kembali, Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Baik. Cherry tidak banyak bertanya, tapi dia pasti tidak akan menambah rintangan untuk Thomaskin. Kali ini, Thomaskin meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri, yang berarti dia bukan pergi menghadapi kebahayaan. Tidak peduli 10 atau 20 tahun, aku akan menunggumu. Cherry menutup telepon, tatapannya memancarkan cahaya, tidak peduli berapa lama Thomaskin pergi, cintanya tidak akan pernah berubah. Karena Thomaskin bukan Xiaon Bai, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi janda tanpa alasan, dan dia tahu bahwa yang dilakukan Thomaskin semua hal-hal besar, hal-hal demi negara dan rakyat, tidak ada seorang pun yang bisa membandingkannya. Mungkin dia tidak ingin membiarkan dirinya tahu, juga ada alasannya sendiri. Setelah Thomaskin pamit pada Cherry, dia pergi sendiri. Kondisi luka Elbu dan Melissa Zhu sudah tidak parah untuk saat ini, tetapi Thomaskin tahu bahwa dia pasti akan kembali dalam waktu paling lama setahun. Dia tidak punya banyak waktu untuk pergi ke Kunlun kali ini, tetapi dalam waktu 1 tahun ini, berapa banyak yang dapat dipelajari Thomaskin, itu tergantung pada dirinya sendiri. Thomaskin memegang surat di tangannya, yang tertulis Guru Xuanjing membukanya sendiri. Elni diberikan kepadanya oleh ayahnya, Bayerkin pada waktu itu. Thomaskin tahu bahwa ini pasti surat rekomendasi. Di dalam hatinya tentunya penuh dengan rasa semangat saat ini, dan dia langsung bergegas menuju Gunung Kunlun. Ketiga kalinya melangkah ke Gunung Kunlun, kali ini Thomaskin datang dengan tujuan untuk belajar, berbeda dengan 2 kali sebelumnya. Dan tempat yang dia pergi juga bukan tempat di mana istana es Kunlun berada pada waktu itu. Gunung Kunlun sangat besar dan membentang sejauh 800 mil, jadi meskipun sekte Kunlun yang dikunjungi Thomaskin kali ini bukanlah gletser yang tak berujung, tetapi juga merupakan tempat yang sangat dingin, dan itu bahkan adalah sebuah pedalaman gunung yang sangat berbahaya, sangat curam dan jarang ada orang yang pergi. Di sini tidak ada jalan sama sekali. Hanya ada salju yang menumpuk dan sungai dingin. Daerah sekitarnya penuh dengan jurang dan sangat berbahaya. Tidak ada orang sama sekali. Bahkan 1 atau 2 burung dan binatang pun tidak dapat ditemukan, yang cukup diprediksi bahwa betapa mengejutkannya kebahayaan dari sekte Kunlun ini. Thomaskin pun berusaha sekuat tenaga dan barulah menemukan gerbang gunung sekte Kunlun. Harus tahu, dia adalah seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menjadi peringkat terdepan dalam Liga Naga. Namun dia pun harus mengalami banyak kesulitan untuk tiba di sini. Ada banyak tempat, bahkan Liga Pejuang Harimau pun mungkin akan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Setelah melewati pegunungan yang terjal, Thomaskin akhirnya menghela napas lega. Dia akhirnya menemukan tempat di mana gerbang gunung berada di kedalaman pegunungan, yang merupakan alamat yang ditinggalkan oleh ayahnya untuknya. Melewati begitu banyak kesulitan, akhirnya tiba di tempat ini, itu bisa dikatakan benar-benar sulit. Pintu di gerbang masuk gunung ini tidak besar, hanya ada 1 pintu yang tingginya kurang dari 7 meter. Ditulis dengan huruf besar, Kunluni di atasnya. Tulisannya tampak kuat namun juga lembut, yang kelihatan sangat menarik perhatian dan terlihat bersudut,
tidak tahu apakah itu diukir dengan alat atau diukir dengan pedang oleh seseorang. Setelah Thomaskin masuk, dia melihat bahwa di perut gunung, di antara perbatasan dua gunung, dia barulah bisa melihat beberapa gua batu yang sangat tersembunyi, dan tidak ada jejak aktivitas manusia di sekitarnya. Tempat ini memiliki ketinggian yang sudah lebih dari 4 km jauhnya, udara tipis, dan sangat dingin, bahkan jika ada pesawat pengintai terbang melewati sini, diperkirakan juga tidak akan menemukan tempat tersembunyi di tempat ini. Tentu saja, dengan iklim di sini, itu juga tidak mungkin ada pesawat yang akan terbang melewati sini. Gunung Kunlun disebut tanah tandus, tanah kematian, dan karena ini jugalah, hanya manusia yang bisa berjalan ke sini, tetapi kebahayaan yang dialami saat berjalan ke sini juga merupakan kebahayaan yang langka dialami. Tidak ada jejak manusia, tidak ditemukan sedikit pun keberadaan manusia, hanya gerbang gunung yang tampak tidak terlalu megah ini membuat Thomaskin melihat secercah harapan. Bagaimanapun juga, dia tidak menemukan tempat yang salah. Siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Dengan sebuah teriakan pelan, Thomaskin tertegun sejenak dan berbalik untuk melihat. Bab 1892 bertaruh. Thomaskin tercengang sejenak, dan melihat dengan seksama ke arah bunyinya suara. Ternyata itu adalah seorang gadis yang berusia 17 atau 18 tahun. Gadis itu ramping dan mengenakan jubah katun biru laut, tampak sangat rapi, dengan rambut ekor kuda dan terlihat sangat menyegarkan. Memiliki wajah tirus, wajahnya cantik, dengan rona merah di pipinya, pandangannya membawa rasa bangga, penuh rasa ingin tahu, di dalam tatapannya bersinar kilau, dan penuh rasa cerdik. Gadis itu penuh ekspresi curiga dan memelototi Thomaskin dengan marah, jelas sangat menolak pada dia yang sebagai tamu tak diundang ini. Aku datang ke sini untuk mempelajari seni. Thomaskin berkata dengan lugas. Gadis ini jelas tertegun sejenak, dengan keterkejutan karena tidak dapat memercayainya di tatapannya. Dia bukan tidak pernah melihat orang yang datang ke Kunlun untuk mempelajari seni, tetapi yang datang sendirian, orang ini adalah orang pertama, dan jika tidak ada orang yang benar-benar hebat memimpin jalan untuknya, itu juga sulit untuk masuk ke sini. Kunlun, sebagai salah satu sekte seni bela diri kuno terbesar di negara Huaxia, tidak semua orang bisa masuk. Dan orang yang dapat datang ke sini, juga sangat tidak sederhana. Gunung Kunlun jarang dikunjungi orang lain, dan itu berada di luar jangkauan orang biasa jika ingin tiba di sini. Lalu bagaimana kamu datang sendiri? Aku tidak percaya. Gadis itu cemberut dan terlihat sangat ceria, penuh curiga terhadap Thomaskin. Aku benar-benar di sini untuk mempelajari seni. Aku datang ke sini setelah mengalami banyak kesulitan. Lalu siapa kamu? Dengan hak apa kamu bertanya padaku? Thomaskin bertanya kembali. Aku murid Kunlun, tentu saja aku bisa bertanya padamu. Leticia Ye berkata dengan ekspresi bangga. Aku tidak percaya. Thomaskin berkata dengan tersenyum. Aku benar-benar murid dari Kunlun, kamu jangan mencoba menjebak kata-kataku, kamu cepat pergi, kalau tidak nanti ketika kakak laki-laki pertama seperguruan melihatmu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Leticia Ye berkata dengan cemas. Siapa kakak laki-laki pertama seperguruan itu? Aku ingin bertemu dengannya. Aku sudah berkata bahwa aku di sini untuk mempelajari seni, dan aku sama sekali tidak berencana untuk pergi lagi. Kalau mau pergi kamu saja yang pergi. Thomaskin berkata dengan tegas. Aku pergi. Kemana aku pergi? Ini rumahku. Leticia Ye tertegun sesaat, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Aku di sini untuk mempelajari seni. Aku datang ke sini dengan susah payah. Kamu cepat merekomendasikanku, Thomaskin sangat bersikeras. Kenapa kamu begitu aneh? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Leticia Ye sedikit mengernyit. Kalau begitu aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya,
Thomas Kin berjalan menuju Leticia Ye langkah demi langkah. Leticia Ye tidak menyangka pria di depannya begitu tidak masuk akal. Kamu jangan datang, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Kalau begitu mari kita bertanding satu sama lain. Thomas Kin tersenyum. Aku takut menyakitimu, kamu jangan tidak tahu bersyukur. Leticia Ye mendengus dingin. Meskipun pemuda ini tidak menyebalkan, namun dia sangat sombong. Jika orang seperti ini datang ke Kunlun untuk mempelajari seni, dia pasti akan dihajar. Jadi dirinya harus beri dia pelajaran terlebih dahulu. Aku tidak percaya, bagaimana jika kamu kalah? Thomas Kin berkata dengan ekspresi serius. Jika aku kalah, aku akan membawamu menemui ketua sekte. Leticia Ye penuh rasa bangga di wajahnya, bagaimana mungkin dia kalah? Sekilas lihat saja sudah bisa tahu bahwa orang ini bukan orang yang seperti master seni bela diri, dan kemampuan dirinya bukan yang bisa dipertandingkannya. Dalam pertempuran ini, Leticia Ye percaya diri akan menang. Dia sejak awalnya memang sudah merasa tangannya gatal, dan kebetulan Thomas Kin menabrak kemoncong pistolnya, tentu saja dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak, jika kamu kalah, kamu memanggilku kakak yang baik. Jika aku kalah, aku akan segera turun dari gunung. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil, aku tidak perlu mempelajari seni di sini Yagi. Thomas Kin berkata dengan penuh sumpah. Oke, ini kesepakatan. Wajah Leticia Ye penuh dengan niat berperang. Dia tidak takut pada Thomas Kin. Sebagai salah satu orang paling berbakat dari generasi muda Kunlun, kemampuannya saat ini pasti tidak perlu menggunakan lebih dari satu pukulan telapak tangan untuk mengalahkan kakak-kakak seperguruannya. Justru dia tidak ada urusan saat ini, bisa saja bermain sebentar dengannya. Para adik laki-laki seperguruannya tidak bisa mengalahkannya, dan para kakak laki-laki seperguruan tidak berani menyerangnya. Mereka selalu berhenti menyerang begitu sampai titiknya, yang membuat Leticia Ye sangat tidak senang. Kali ini datang seseorang yang bisa dipukuli olehnya, dia tentunya tidak akan membiarkannya pergi.